Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evan Ardianata. Nah, di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-9, yaitu mengenai managing files. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah struktur directory pada Linux. Yang kedua ada navigasi path. Yang ketiga ada absolute versus relative path, dan lain sebagainya. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini ada gambar struktur directory pada Linux. Nah, yang paling atas ini adalah tanda dari root. Nah, root adalah user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi, misalnya root ini itu kayak ketuanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas basicnya saja, yaitu home sama USR. Kita akan memulai dari yang home terlebih dahulu. Nah, home adalah tempat user berada. Jadi kalau kita buka home, akan memunculkan user pada Linux. Selanjutnya ada USR. USR adalah tempat untuk menyimpan file-file instalasi. Nah, semisal di Windows itu seperti program files. Coba kita buka. Nah, di sini berisi file-file instalasi. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang directory etc. Karena di sini tidak ada, kita langsung bahas saja. etc adalah directory untuk menyimpan konfigurasi pada server. Kita langsung saja buka VirtualBox. Setelah itu kita running Debian server. Di sini kita login saja. Nah, di sini kita coba buka file. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke home. Tetapi kenapa sih username kita nggak ada? Padahal kan tadi katanya di home itu tempat username kita. Jadi caranya kita bisa klik slice, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita buka home. Nah, di sini sudah muncul username kita. Nah, selanjutnya kita pilih titik 3. Setelah itu properties. Nah, di sini parent foldernya itu home. Jadi parent folder itu akan menampilkan folder-folder yang kita buka. Jadi coba kita buka home lagi. Nah, coba kita buka username kita. Setelah itu kita properties. Nah, di sini parent foldernya itu root. Karena di parent folder itu menampilkan yang di atasnya folder yang kita buka. Jadi home itu kan di bawahnya root. Jadi di sini munculnya itu root. Nah, kita melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Nah, yang pertama ada kode CD. Nah, CD itu digunakan untuk kita masuk ke suatu directory. Selanjutnya ada PWD. PWD itu fungsinya untuk melihat keberadaan kita sekarang. Misalnya seperti kita lagi berada di directory home, directory root, dan lain-lain. Selanjutnya ada LS. LS berfungsi untuk melihat apa saja yang berada dalam suatu directory. Jadi misal kita buka directory itu, di dalamnya itu ada apa aja gitu.
Jadi kita langsung saja coba. Nah, di sini saya sudah buka file dan terminal. Kita masuk dulu, kita masukkan kode su, setelah itu kita enter, dan kita masukkan password. Setelah itu kita enter. Nah, kita coba masuk ke directory root. Kita ketikkan cd spasi slice root. Setelah itu kita enter. Nah, coba kita cek apakah kita sudah berada di directory root. Nah, di sini sudah muncul. Berarti kita sudah berada di directory root. Selanjutnya coba kita masuk di yang file. Kita bisa cari root. Setelah itu kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, coba kita cek apa saja yang ada di directory root. Kita ketik ls, setelah itu kita enter. Nah, di sini kosong. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke directory home lagi. Kita masukkan kode cd slice home. Setelah itu kita enter. Coba kita cek. Nah, di sini kita sudah berada di directory home. Coba kita cek apa saja yang ada di directory home. Nah, di sini ada username kita. Coba kita masuk di yang file. Kita masuk ke home. Nah, di sini juga ada username kita. Jadi sama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba masuk ke rootnya teman-teman. Nah, di sini kan ada banyak folder-folder. Jadi coba kita masuk di sini. Kita masukkan kode cd. Setelah itu kita slice, kita enter. Setelah itu kita coba cek. Nah, kita sudah berada di root. Nah, coba kita ls. Nah, di sini ada banyak folder seperti bin, etc dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sama ada bin dan lain sebagainya. Nah, jika kita akan ingin masuk ke folder bin, kita bisa masukkan kode cd slice bin. Setelah itu kita enter. Coba kita cek. Nah, di sini sudah masuk ke di folder bin. Coba kita cek isinya apa saja. Nah, di sini ada banyak file-file. Kita coba cek yang di file. Kita buka bin. Nah, di sini juga berisi banyak file. Jadi sama ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Jadi absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan tanda slice. Selanjutnya relatif yaitu perintah yang masuk ke direktori itu tidak menggunakan tanda slice. Jadi contohnya misal kita berada di direktori home. Kita ingin masuk ke direktori bin. Jadi kita harus menggunakan yang ada slice-nya karena kita terhalang oleh direktori yang lain. Selanjutnya untuk yang relatif itu, misal kita berada di direktori usr, kita ingin masuk ke bin. Nah, itu bisa langsung tanpa menggunakan slice karena sudah langsung berada di bawahnya. Jadi kita langsung coba saja. Nah, di sini kita akan praktek yang absolut. Jadi nanti saya akan masuk ke folder etc. Setelah itu akan masuk ke Apache 2. Jadi yang absolut itu kita menggunakan slice.
kita bisa masukkan cd slice etc. Setelah itu apache 2, kita enter. Nah, coba kita cek. Nah, di sini saya sudah masuk ke yang etc apache 2. Selanjutnya coba kita akan praktek yang relative path. Kita keluar dulu ke directory slice. Setelah itu kita akan masuk ke yang sama seperti tadi etc dan apache 2, tetapi kita tidak menggunakan slice. Jadi untuk masuk ke directory yang tadi kita harus masuk terlebih dahulu ke directory etc. Jadi kita masukkan cd slice etc. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita coba cek dulu. Nah, kita sudah berada di etc. Setelah itu kita coba yang apache 2. Kita klik cd terus apache 2, kita enter. Kita cek. Nah, di sini saya sudah masuk ke apache 2. Jadi singkatnya itu untuk yang absolute itu kita menggunakan slice. Jadi kita menggunakannya itu ketika folder yang ingin kita masuki itu berada di bawah folder lain. Selanjutnya untuk yang relatif itu kita tidak menggunakan slice karena folder yang ingin kita masuk itu sudah berada di bawahnya atau tidak terhalangi oleh folder yang lain. Jadi singkatnya seperti itu. Kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu spesial karakter. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda lengkung terlebih dahulu. Kita bisa masuk. Tanda lengkung itu menandakan kita sedang berada di directory home. Tapi kenapa nih di sini ada tulisan home, tapi kok nggak ada tanda lengkungnya? Jadi perlu diingat-ingat kalau directory home pada root itu berada di directory root. Jadi kita masuk dulu ke directory root. Nah, di sini sudah muncul lagi nih tanda lengkungnya. Berarti kita sudah berada di directory home. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dolar. Nah, jadi tanda dolar itu menunjukkan kalau kita itu hanya user biasa. Jadi semisal kita user root itu tandanya akan pagar seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda titik. Jadi tanda titik itu untuk melihat apa saja isi dari directory itu. Jadi kita akan ls titik. Kita enter. Nah, di sini ada banyak isinya di directory home. Selanjutnya kita akan coba cek di directory slice ls titik. Nah, di sini juga berisi banyak ya teman-teman. Jadi titik itu fungsinya untuk melihat isi dari directory itu. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang tanda titik 2. Jadi tanda titik 2 itu untuk kita melihat parent folder. Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke directory etc. Setelah itu saya akan cek dulu isinya. Nah, di sini berisi banyak folder.
Setelah itu saya akan masuk ke folder Apache 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke folder Apache 2. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan Touch. Kita bisa langsung ls saja. Nah, di sini berisinya isinya sama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat file supaya nanti berada di sini. Dengan caranya yaitu kita masukkan kode touch. Setelah itu kita buat namanya. Misalnya saya tes.txt. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita cek. Nah, di sini sudah muncul. Ini juga sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya, jika kita delete dari file, setelah itu kita coba cek. Nah, di sini sudah hilang ya. Berarti sudah terhapus. Selanjutnya saya akan coba membuat file supaya berada di dokumen tanpa membuka folder dokumennya. Caranya yaitu kita masukkan kode touch dokumen. Setelah itu slice. Kita misalnya nama dokumennya g.txt. Setelah itu kita enter. Coba kita cek. Setelah itu coba kita buka. Nah, di sini sudah muncul. Coba kita buat lagi ya teman-teman. Caranya sama, touch dokumen slice. Misalnya i.txt. Setelah itu kita enter. Nah, di sini juga sudah muncul. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu perintah ls advance. Di sini saya sudah buka terminal. Setelah itu kita langsung saja ls. Nah, di sini berisi desktop, dokumen, download, musik, dan lain sebagainya. Nah, coba kita ls min a. Setelah itu kita enter. Nah, di sini muncul berbeda nih sama yang di atas. Jadi untuk ls min a itu digunakan untuk memunculkan folder-folder tersembunyi atau directory hidden. Jadi berbeda sama yang ls biasa. Selanjutnya ada juga ls min l. Nah, di sini berbeda lagi nih. Jadi untuk ls min l itu digunakan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang folder-folder yang ada. Misalnya nih ada tanggal terakhir dibuka dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, ls min al. Setelah itu kita enter. Nah, di sini berbeda lagi. Jadi untuk ls min al itu digunakan untuk menjelaskan lebih detail tentang folder-folder tersembunyi atau hidden directory. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membuat directory dengan mkdir. Di sini saya sudah buka terminal, kita ls dulu. Nah, di sini berisi desktop, dokumen, dan directory yang tadi, folder yang tadi kita buat. Selanjutnya sih, gimana sih cara kita membuat directory baru? Kita bisa masukkan kode mkdir. Setelah itu kita beri nama directory yang akan kita buat. Misalnya saya direct new. Setelah itu kita enter. Kita coba ls. Nah, di sini sudah ada directory yang kita tadi buat. Selanjutnya coba kita masuk ke directory
tes.txt. tes.txt. Ini dipastikan tidak bisa ya teman-teman. Coba kita masuk ke direktori yang tadi kita buat. New, setelah itu kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke direktori yang tadi kita buat. Selanjutnya saya akan ke parent foldernya. Setelah itu kita clear saja supaya tidak penuh. Selanjutnya, gimana sih caranya kita membuat direktori? Terus di dalamnya ada direktori lainnya. Jadi kita langsung saja, misalnya kan kita membuat direktori dir 1 atau direktori 1. Selanjutnya di dalamnya ada dir 2 dan lain sebagainya. Kita langsung saja coba. Kita masukkan kode mkdir. Setelah itu dir 1 kita enter. Setelah itu kita gunakan tanda panah yang ada di keyboard kita. Kita bisa klik, setelah itu kita beri slice dir 2. Selanjutnya kita enter lagi. Kita klik tanda panah lagi, setelah itu kita kasih slice dir 3. Setelah itu kita enter. Nah, coba kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada direktori yang tadi kita buat, yaitu dir 1. Coba kita masuk ke dir 1. cd dir 1. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dir 1. Coba kita cek. Nah, di dir 1 berisi dir 2. Setelah itu coba kita masuk ke dir 2. Setelah itu kita enter. Dan kita cek lagi. Nah, di dir 2 itu berisi dir 3. Setelah itu kita coba masuk juga ke dir 3. Setelah itu kita enter. Dan kita cek. Nah, di dir 3 itu kosong karena kita ini adalah folder yang terakhir. Selanjutnya kita akan kembali ke direktori home. Slice home, slice username kita. Nah, di sini saya sudah kembali. Kita clear saja terlebih dahulu. Setelah itu kita akan apa sih perbedaannya file biasa sama file directory. Kita masukkan kode yang ls-l. Setelah itu coba kita lihat. Nah, di file yang directory itu depannya hurufnya D ya teman-teman. D. Coba kita lihat yang di file yang tadi kita buat di tes.txt. Nah, di depannya itu tidak ada huruf D-nya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jika file biasa itu di depannya tidak ada huruf D, dan jika file directory itu depannya ada huruf D. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu perintah cp atau copy. Nah, di sini saya sudah buka file dan terminal. Kita akan mencoba mengcopy dulu di file. Misalnya kita akan mengcopy di file yang ada di dokumen. Misalnya yang gtxt. Kita bisa klik kanan. Setelah itu copy. Setelah itu kita bisa cari tempat untuk menaruh file yang tadi kita copy. Kita bisa klik kanan, setelah itu paste. Nah, di sini sudah muncul file yang tadi kita copy. Berbeda dengan yang di terminal. Jika di terminal kita bisa masukkan kode cp, kita masukkan tempat file kita yang akan kita copy, dokumen. Setelah itu kita masukkan nama yang file yang akan kita copy. Misalnya ini i.txt. Setelah itu spasi dan kita berikan tujuan yang akan kita taruh. Saya akan taruh di home. Setelah itu kita masukkan username kita. Kita enter.
Setelah itu coba kita cek. Nah, di sini sudah ada itxt. Di sini juga sudah muncul. Nah, terus gimana nih caranya jika kita ingin langsung mengcopy dua file ini? Kita bisa masukkan kodenya cp, terus masukkan nama file yang akan kita copy. Setelah itu tempat yang akan kita taruh. Setelah itu kita enter. Nah, coba kita cek ls desktop. Nah, di sini sudah ada, sudah berada di directory desktop. Nah, selanjutnya misalnya nih ada kasus ada file dari G sampai Z. Pasti jika kita mendeskripsikannya satu-satu kan pasti akan membutuhkan waktu ya. Jadi kita bisa mendeskripsikannya menggunakan bintang. Jadi misalnya kita ingin mengcopy, kita bisa ketikkan cp, setelah itu bintang dan titik txt. Setelah itu tempat yang akan kita taruh. Setelah itu kita enter. Nah, coba kita cek di direct new. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman. Nah, selanjutnya gimana nih cara kita mengcopy directory? Tadi kan kita sudah belajar cara mengcopy file. Jadi untuk mengcopy directory caranya yaitu kita bisa masukkan kode cp -r dan kita masukkan file yang akan kita copy dan tempat tujuannya. Setelah itu kita enter. Coba kita ls. Nah, di sini sudah ada dir1. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-9 yaitu perintah mv. Jadi perintah mv itu bisa digunakan untuk mengubah nama dan juga memindahkan file. Nah, di sini saya sudah buka terminal dan juga file. Kita bisa ls dulu. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah nama file yang g.txt. Nah, caranya itu kita bisa masukkan kode mv, setelah itu masukkan nama file yang akan kita buka, dan juga nama baru yang akan kita buat. Jadi saya misalnya dari g.txt akan ganti ke h.txt. Setelah itu kita bisa enter. Nah, coba kita ls lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi h.txt. Selanjutnya, saya akan mencoba memindahkan suatu file ke file yang lainnya. Nah, itu caranya kita bisa masukkan kode mv, setelah itu file yang akan kita pindah. Slice file yang akan kita pindah dan tempat yang akan kita taruh. Setelah itu kita enter. Setelah itu coba kita ls. Nah, di sini sudah ada file yang tadi kita pindah. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm atau remove. Jadi rm digunakan untuk menghapus file. Dan jika kita ingin menghapus directory itu, kita menggunakan perintah rmdir. Jadi kita langsung saja coba. Di sini coba kita akan menghapus file h.txt. Kita bisa masukkan rm,
setelah itu h.txt, setelah itu kita enter. Nah, di sini tadi sudah hilang. Kita coba cek. Nah, di sini sudah tidak ada file h.txt. Selanjutnya, coba kita akan menghapus directory direct new. Kita bisa masukkan kode rmdir. Setelah itu masukkan nama yang akan kita hapus. New. Setelah itu kita enter. Dan coba kita cek. Nah, di sini sudah tidak ada direct new. Dan coba kita akan menghapus directory dir1. Nah, di sini tidak bisa untuk menghapus dir1 karena di dalam dir1 masih ada dir2 dan juga dir3. Jadi syarat untuk menghapus direktori itu direktorinya harus kosong. Jadi kita harus menghapus direktori 2-nya terlebih dahulu. Dengan cara kita ketikkan dir1 slice dir2 slice dir3. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa hapus untuk direktori dir2-nya. Setelah itu kita coba cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kosong. Berarti baru kita bisa menghapus direktori dir1-nya. Kita enter. Coba kita cek. Nah, di sini sudah tidak ada direktori dir1. Jadi syaratnya untuk kita menghapus direktori itu harus kosong, tidak ada file apapun, supaya kita bisa menghapusnya. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.